Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiksi Erlangga, NIM 24 10 10 40 21, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi Hukum dan Kebijakan Publik. Pada video kali ini, saya akan membahas sekaligus mengkritisi sebuah kebijakan daerah yang cukup penting, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah perda ini benar-benar mampu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci, ataukah hanya menjadi aturan normatif yang bagus di atas kertas tetapi lemah dalam implementasi? Kita tahu bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan persoalan serius di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Kerinci. Mulai dari terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran usia produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan kerja, hingga persoalan pekerja migran yang memilih jalur non-prosedural atau ilegal ke luar negeri. Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah daerah menghadirkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci. Namun, pertanyaannya, apakah perda ini sudah cukup responsif terhadap kondisi nyata masyarakat? Dalam video ini kita akan membahas isi perda, tujuan pembentukannya, analisis implementasi, kelemahan regulasi, serta kritik terhadap efektivitas dari perda ini dalam menjawab permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci. Yang pertama, gambaran umum dari Perda Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu Perda Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Secara umum, perda ini dibentuk sebagai pedoman pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dalam mengatur sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks hukum nasional, perda ini tidak berdiri sendiri. Peraturan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi nasional, seperti yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Artinya, perda ini sebenarnya diharapkan menjadi instrumen pelaksana yang menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan nasional dengan kondisi lokal Kabupaten Kerinci. Kemudian, tujuan dan harapan dibentuknya Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini. Secara ideal, tujuan dibentuknya perda ini tentu sangat baik. Pertama, meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Kabupaten Kerinci. Kedua, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasional.
Ketiga, memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Keempat, menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Kelima, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Jika dilihat dari tujuan normatifnya, tentu tidak ada yang salah. Bahkan bisa dikatakan bahwa perda ini memiliki semangat perlindungan sosial yang cukup baik. Namun, dalam studi kebijakan publik, keberhasilan sebuah kebijakan bukan diukur dari seberapa bagus isi aturannya, melainkan seberapa efektif implementasinya di lapangan. Kemudian, analisis dan kritik daripada minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kerinci. Masalah pertama yang menjadi kritik utama terhadap implementasi Perda Kabupaten Kerinci nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini adalah masih terbatasnya lapangan kerja di Kabupaten Kerinci. Perda memang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah pekerjaan itu tersedia atau tidak. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sementara sektor industri dan investasi yang menyerap tenaga kerja masih relatif terbatas. Akibatnya, banyak lulusan SMA maupun sarjana yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Disinilah kritiknya. Perda ini terlihat lebih banyak mengatur aspek administratif ketenagakerjaan, tapi belum menunjukkan strategi konkret dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Misalnya, apakah pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan khusus untuk menarik investor? Apakah ada kawasan industri lokal? Apakah UMKM diberikan dukungan besar untuk menyerap tenaga kerja? Kalau kesempatan kerja masih minim, maka Perda Kabupaten Kerinci nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini hanya menjadi aturan formal tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, kritik terhadap pelatihan kerja dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Masalah kedua adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya pelatihan kerja. Dalam banyak daerah, pelatihan kerja menjadi solusi utama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Namun, pertanyaannya, apakah pelatihan kerja di Kabupaten Kerinci ini benar-benar berjalan optimal? Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa pelatihan kerja masih terbatas, tidak rutin, bahkan kadang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sebagai contoh, ketika dunia kerja membutuhkan keterampilan digital, pemasaran online, teknologi pertanian modern, atau kemampuan bahasa asing untuk pekerja migran, pelatihan yang tersedia justru kadang kurang relevan. Artinya, ada kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan program pemerintah. Kritik terhadap perda ini adalah belum adanya indikator yang jelas mengenai efektivitas pelatihan kerja. Perda Kabupaten Kerinci nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya mengatur bahwa pelatihan dilakukan, tetapi juga menetapkan target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap setelah pelatihan,
berapa peserta yang memperoleh sertifikasi kompetensi atau berapa persen alumni pelatihan yang memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, masalah pekerja migran ilegal. Masalah ketiga yang cukup serius adalah persoalan pekerja migran non-prosedural atau ilegal. Tidak sedikit masyarakat daerah, termasuk dari Kabupaten Kerinci, memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Mengapa hal ini terjadi? Karena faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, minimnya informasi dan proses legal yang dianggap rumit. Padahal, bekerja melalui jalur ilegal memiliki risiko yang besar, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, tidak dibayar, kekerasan, perdagangan manusia, hingga sulit mendapatkan perlindungan hukum di negara tujuan. Disinilah pemerintah daerah Kabupaten Kerinci seharusnya hadir lebih aktif. Kritiknya adalah, meskipun Perda Kabupaten Kerinci nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini mengatur ketenagakerjaan, implementasi perlindungan terhadap pekerja migran masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci seharusnya memberikan edukasi yang lebih masif, membuka pusat informasi migrasi aman, serta mempermudah akses keberangkatan legal atau resmi. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka masyarakat tetap memilih jalur ilegal karena dianggap lebih cepat dan murah dan prosesnya tidak rumit. Kemudian, pengawasan dan penegakan hukum. Masalah berikutnya adalah lemahnya pengawasan dalam teori implementasi kebijakan publik. Regulasi yang baik harus diiringi dengan pengawasan yang kuat. Pertanyaannya, apakah semua perusahaan atau tempat kerja di Kabupaten Kerinci ini telah menjalankan ketentuan ketenagakerjaan dengan baik? Apakah hak pekerja benar-benar dipenuhi? Bagaimana jam kerja, upah, keselamatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja perempuan? Seringkali masalah muncul bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena lemahnya pengawasan. Jika pengawasan minim, maka pelanggaran akan terus terjadi. Perda Kabupaten Kerinci nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini akan sulit efektif jika pemerintah Kabupaten Kerinci atau pemerintah daerah tidak memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memantau dan mengawasi. Selanjutnya, dalam analisis akademik, perda ini sudah baik secara normatif, tapi belum tentu efektif. Kalau kita menganalisis secara objektif, sebenarnya Perda nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan ini memiliki tujuan yang baik. Secara normatif, regulasi ini berupaya mengakomodasi perlindungan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, hubungan industrial, serta perluasan kesempatan kerja. Namun, masalah utama kebijakan publik seringkali bukan pada isi regulasi, melainkan implementasi. Dalam teori implementasi kebijakan dari George Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi, kemudian sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika sumber daya pemerintah terbatas, pengawasan yang lemah, koordinasi yang buruk, atau masyarakat tidak memahami kebijakan, maka perda berpotensi gagal mencapai tujuan.
Jadi, itu adalah beberapa poin yang saya sorot dari Perda nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Yang pertama itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada masih terbatasnya lapangan kerja dan masih banyaknya pengangguran di Kabupaten Kerinci. Dan juga masih banyaknya pekerja migran ilegal yang keluar negeri yang berasal dari Kabupaten Kerinci ini dikarenakan akses yang mudah. Hal ini menunjukkan bahwa jalur ilegal justru lebih mudah dan lebih murah dan lebih sederhana dibandingkan jalur resmi atau jalur legal yang lama dan rumit. Jadi kesimpulannya adalah penutup dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam mengatur sistem ketenagakerjaan. Namun, terdapat beberapa kritik penting. Pertama, Perda Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan minimnya lapangan kerja. Kedua, pelatihan kerja di Kabupaten Kerinci ini masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja supaya lebih relevan. Setelah pelatihan, maka memang pelatihan yang dilakukan ini benar-benar dibutuhkan dalam pasar kerja. Ketiga, perlindungan terhadap pekerja migran perlu diperkuat. Apalagi pekerjaan migran ilegal yang kehilangan hak perlindungan hukum. Hal ini harus menjadi perhatian serius daripada pemerintah Kabupaten Kerinci untuk lebih menyederhanakan birokrasi jalur legal. Keempat, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan masih harus ditingkatkan sehingga tidak banyak perusahaan, pekerja maupun program pelatihan ini supaya atau agar dijalankan dengan baik. Karena itu, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah pemerintah daerah Kabupaten Kerinci ini harus memperluas investasi dan lapangan kerja di Kabupaten Kerinci dan juga meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci ini, serta meningkatkan edukasi terkait migrasi kerja yang aman dan legal kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci ini untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan pekerja, maksud saya di sini, atau bahkan agar masyarakat lebih memilih jalur legal yang aman ketimbang jalur ilegal. Pada akhirnya, keberhasilan perda ini tidak hanya diukur dari adanya aturan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah Perda Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini akan benar-benar menjadi solusi ketenagakerjaan atau hanya menjadi regulasi administratif? Itu semua bergantung pada implementasinya di lapangan. Jadi, perda ini perda ini harus benar-benar dijalankan dan harus diawasi agar perda ini berjalan secara efektif. Baik, sekian. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.